bajingan. Kejahatan itu akan kutumpas. Minggir. Apa-apaan nih? Cegah pemuda itu, ambil tindakan dan hancurkan dia. Bang, tolong saya ya bang. Minta tolong apa? Rita takut. Tolong abang antarkan saya. Salam jumpa kembali dengan Bas Film. Sebelum kami lanjutkan alur cerita filmnya, mohon perhatiannya bahwa channel Bas Film ini tidak menampilkan film secara penuh, melainkan ringkasan cerita yang disertai narasi, dan di akhir video ada sedikit ulasan atau reviewnya. Karena masih banyak yang kurang paham dan berkomentar kenapa memakai narasi, hal ini kami lakukan untuk menghindari copyright atau hak cipta dan konten berulang, di mana itu sangat dilarang oleh pihak YouTube. Jadi, dengan ditambah narasi, kami berharap channel ini tetap aman dan tidak diblokir oleh pihak YouTube. Channel Bas Film hadir sebagai bentuk apresiasi dan melestarikan perfilman nasional, khususnya film lawas atau film Indo jadul, yang dulu pernah berjaya dan menjadi kenangan dari masa lalu. Jika masih ada yang kurang berkenan, silakan hubungi kami via email basfilm74@gmail.com karena kami juga menjual versi VCD originalnya. Terima kasih atas pengertian dan perhatiannya. Silakan nikmati kembali nostalgia dan kenangan bersama channel kami yang mengulas film-film favorit dari masa lalu. Salam jadul, mari kita lanjutkan pelestarian film-film Indonesia zaman dulu kembali. Film dibuka dengan adegan seorang pengusaha kaya yang bernama Subur. Selepas menyetorkan uang di bank, lalu ia mengemudikan mobil Toyota Kijangnya menuju rumah. Ikut bersamanya sang istri Rini dan putrinya Yeni yang nampak bahagia. Tiba-tiba di tengah jalan Subur mengerem mendadak laju mobilnya karena ada sebuah minibus yang melintang di jalan. Mereka pun bergegas turun menghampiri kendaraan tersebut. Nampak sang sopir terluka dan tak sadarkan diri. Kok matanya masih bergerak, Pak? Di balik pohon dan semak-semak terlihat beberapa orang yang mengintainya. Ini pasti jebakan. Keluarga ini pun dengan mudah disergap oleh gerombolan tersebut. Pria berwajah seram dengan kacamata hitamnya ini sepertinya sudah mengenal Subur. Kau ingat bukan? Subur lalu menerawang ingatannya. Nyatanya orang berkacamata hitam tersebut adalah teman bisnisnya, penyeludup obat terlarang Wangsa. Itu penjualan kita. Tolong masukkan ke bank. Iya. Bagaimana dengan hasil selundupan kita terakhir? Ini barangnya.
Subur yang mengkhianati Wangsa hingga ia ditangkap oleh polisi dan harus mendekam di penjara hingga keluarganya menderita. Dari komandan untuk menangkap saudara. Apa kesalahan saya, Pak? Karena banyak informasi tentang kejahatan yang saudara lakukan. Kini Wangsa yang sudah bebas ingin melampiaskan dendamnya kepada keluarga Subur. Aku tidak perlu banyak bicara. Ayo lakukan. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Subur. Tak itu saja, istri dan putrinya juga tak luput dari dendamnya. Istri dan anak gadis Subur ini lalu diperkosa oleh para anak buahnya. Yeni yang sudah dinodai ini lalu berusaha melarikan diri hingga tepian jurang. Tak sampai di situ saja kekejaman Wangsa, ia lalu menggantung tubuh Subur dan menjadikan sang istri sebagai penompangnya. Subur, sekarang nyawamu tergantung kepada istrimu. Sampai istrimu gempor. Sang istri yang tersengat kalajengking tersungkur dan Subur pun meregang nyawa di hadapannya. 3 hari berselang, istri Subur terlihat bersama putra sulungnya, Marta, yang baru kembali dari kota dan mengunjungi makam Subur dan Yeni. Aku akan mencari mereka. Di depan makam keduanya, lalu Marta bersumpah akan mencari dan mengejar komplotan Wangsa hingga ke sarangnya. Sudah waktunya saya berangkat. Marta mohon diri dari ibu. Keesokan harinya, Marta pun berpamitan dengan sang ibu. Ia pun memacu motor Hondanya meninggalkan kota kecamatan Pelabuhan Ratu menuju ke Bukit Hantu di pelosok desa terpencil. Sementara itu, di sebuah sungai terlihat seorang gadis desa sedang asik membasuh tubuhnya seorang diri. Berapa, Bu? 1000, Den. Tanpa ia sadari, 2 begundal melihatnya sedang mandi. Kedua pemuda brengsek Akamsi ini lantas menghampiri dan menyergap gadis tersebut. Teriakan minta tolong dari bawah sungai membuat Marta mencari tahu asal-usul suara tersebut. Tanpa banyak tanya lagi, Marta langsung menerjang kedua orang tersebut. Ia pun melayangkan tinju dan tendangan ke arah mereka. Jurus-jurus karate yang dikuasai dengan mahir oleh Marta membuat kedua pemuda tersebut dibuatnya jatuh bangun. Sepertinya kedua Akamsi ini juga mahir bela diri. Mereka tak kapok dan terus menerjang Marta dengan pukulan dan tendangan yang cepat dan keras.
Namun akhirnya kedua pemuda kampung tersebut menyerah juga dan memilih kabur. Marta lalu menghampiri gadis desa yang baru ditolongnya itu. Setelah berkenalan dan berbasa-basi sebentar, gadis yang bernama Rita ini pun meminta Bang Marta untuk mengantarkannya ke rumah. Bang, tolong saya ya bang. Minta tolong apa? Rita takut. Tolong abang antarkan saya. Panggil saya Marta. Sesampainya di kediaman Rita, mereka disambut oleh ayah sang gadis. Awalnya, ayah Rita tak menyukai jika anak gadisnya dibonceng oleh pemuda asing. Kau sudah begitu berani dibonceng sama laki-laki yang aku tidak pernah kenal. Tunggu dulu bang. Ayah, justru Bang Marta inilah yang telah menyelamatkan diri saya dari gangguan orang jahat. Setelah dijelaskan kejadian yang menimpa Rita, akhirnya sang ayah bersikap lunak kepada Marta. Bahkan ia menawarkan agar pemuda tersebut menginap di rumahnya. Asik kan? Untuk itu, Nak Marta tinggal di rumah Bapak. Singkat cerita, dua muda-mudi ini pun terlihat semakin dekat dan akrab. Dengan motornya, Marta mengajak Rita jalan-jalan menyusuri pesisir pantai selatan. Mereka pun nampaknya menjalin ikatan cinta, bak sepasang kekasih yang sudah lama. Mereka tak sungkan-sungkan saling bercanda manja. Jika tempo hari Rita sudah melihat jurus-jurus maut dari Marta saat melabrak kedua pemuda kampung tersebut, kini ia pun bisa menikmati jurus-jurus lain dari pemuda yang baru dikenalnya ini. Jurus yang lebih maut namun membuat kenikmatan tiada tara yang ia rasakan. Beberapa hari kemudian, setelah menikmati keindahan alam di sekitar desa tempat Rita tinggal, Marta pun pamit untuk menyelesaikan misinya yang tertunda itu, untuk mencari pembunuh ayah dan adiknya. Permisi, mohon dari kita. Ya. Kembali derung motornya memecah kesunyian jalan yang ia lalui. Jalanan berliku-liku dan naik turun bukit hingga akhirnya Marta beristirahat di sebuah warung pojok. Selamat siang. Selamat siang. Sesaat sedang asik menikmati minumnya, seorang wanita pelayan memaki kedua pemuda yang belum bayar. Wanita tersebut mengatakan bahwa mereka adalah anak buah Wangsa. Kenapa? Itu anak buah Wangsa, kurang ajar. Tak ingin kehilangan jejak orang yang sedang dicarinya itu, Marta lalu cepat-cepat memacu kembali motornya. Ia berusaha mengikuti dan menyalip kedua orang tersebut. Terjadilah duel seru antara Marta dan kedua anak buah Wangsa ini. Ia mencecar lawan-lawannya dengan gerakan cepat dan bertenaga.
Kembali hantaman dari pukulan dan tendangan Marta mengenai kedua lawannya ini. Seakan tak merasakan sakit, mereka terus menyerang Marta juga dengan pukulan dan tendangan yang lihai. Namun Marta nampaknya tidak kewalahan untuk menghadapinya. Terjangan tangan dan kakinya menghantam lawannya hingga tersungkur. Merasa tak mampu melawan Marta, salah seorang melarikan diri. Kini Marta tak ingin melepaskan satu lawannya ini. Ia pun menghajar lawannya berkali-kali hingga tersungkur. Tak puas sampai di situ, Marta kembali menghujamkan pukulan bertubi-tubi hingga sang lawan tak berkutik lagi. Ayo katakan, di mana Wangsa? Katakan! Perjalanan Marta terus berlanjut. Ia pun melewati beberapa desa dan hutan untuk menuju ke Bukit Hantu. Ia lalu meninggalkan motor Honda kesayangannya di tepi sungai karena harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Marta lalu menuju ke sebuah perbukitan. Langkahnya terhenti di sebuah pagar berkawan. Sejumlah anak buah Wangsa lalu mengejarnya. Marta pun bersiap untuk menghadapinya. Kebun dia! Dengan tendangan mengayunnya, ia berhasil menjatuhkan lawan-lawannya. Terjangan para anak buah Wangsa ini mampu ia jatuhkan kembali. Satu persatu mereka silih berganti untuk melancarkan serangan ke arah Marta. Namun pemuda jagoan ini kembali membuat lawannya tersungkur, meringis kesakitan. Singkat cerita, Marta berhasil melumpuhkan keempat orang lawannya ini. Ia pun kembali menuju markas Wangsa yang berada di atas perbukitan. Marta sengaja memancing para anak buah Wangsa agar menghadapinya. Hah? Siapa itu? Cepat ya! Ayo cepat! Hei! Siapa kau? Mana Wangsa? Suruh keluar! Ketiga orang ini pun langsung mengepung dan menyerangnya. Kembali terjadi duel sengit yang sungguh melelahkan. Namun bagi Marta, duel yang ia hadapi seperti sedang berlatih ilmu bela diri saja. Pukulan dan tendangan cepat yang ia lancarkan bertubi-tubi ke arah lawannya membuat para anak buah Wangsa babak belur. Satu persatu mereka dihajar habis-habisan tanpa memberi jeda sedikit pun. Akhirnya Marta berhasil menghabisi ketiganya.
Setelah berhasil melumpuhkan semua anak buah Wangsa, Martha lalu harus menghadapi lawan tangguh lainnya, Robert, tangan kanan Wangsa. Hei! Terjangan Robert yang cepat dan bertenaga sedikit membuat Martha terdesak. Mereka saling berbalas pukulan dan tendangan seperti sparring partner tanpa lelah. Entah sudah berapa hantaman yang mengenai mereka bergantian, Martha terus mencecar Robert yang juga cukup tangguh ini. Tak ingin berlama-lama menghadapi lawan yang cukup tangguh ini, Martha pun berniat segera mengakhirinya. Ia mengambil ancang-ancang, lalu menerjang Robert dengan tendangan beruntun dan pukulan-pukulan telak yang menghantam lawannya. Robert yang masih sempoyongan menahan sakit tak diberi ampun oleh Martha. Tendangan demi tendangan terus menghantamnya dan membuat Robert tak berkutik kembali. Akhirnya, Martha bisa juga bertemu dengan Wangsa, orang yang sudah menghabisi ayah dan adiknya ini. Siapa kau sebenarnya? Aku akan buka pikiranmu. Apa kau masih ingat? Kaulah orangnya yang telah menggantung ayahku dan memperkosa adikku. Tidak, itu perbuatan abuku. Dan kau biang keladinya. Wangsa yang tak pandai berkelahi hanya melayangkan beberapa tinju yang mudah dihindari oleh Martha. Hanya dengan sekali gebrakan, Wangsa bisa dijatuhkan dan membuatnya tersungkur. Martha kemudian berniat untuk menggantung Wangsa seperti perlakuan Wangsa terhadap ayahnya. Martha pun kemudian merobek karung-karung pasir tersebut dan meninggalkan Wangsa yang lehernya masih terjerat tambang. Tuntas sudah dendam pembalasan Martha terhadap Wangsa. Sekian dan terima kasih. Film Pengejaran di Bukit Hantu hanya menampilkan adegan-adegan laga saja sepanjang durasi filmnya. Seakan kita melihat pemeran utamanya seperti sedang berlatih ilmu bela diri. Tanpa cerita dan skenario yang bagus, film ini seakan memindahkan setting dunia persilatan ke era saat ini. Untuk pemeran utama film Pengejaran di Bukit Hantu ini adalah aktor laga Leo Chandra yang merupakan adik dari aktor laga lainnya yaitu Willy Dozan.
Sepanjang karirnya, tak ada satupun film yang dibintangi oleh Leo Chandra sukses secara komersial. Ini yang membuat namanya sulit bersinar dan bersaing di kancah perfilman laga nasional. Salah satu penyebabnya adalah karena ia hanya bermain di film-film silat atau laga kelas 2 yang diproduksi oleh Jaya Dipa Film maupun dari Inem Film yang kerap membuat film-film silat atau laga dengan budget yang murah meriah hingga kualitasnya di bawah film-film laga produksi dari perusahaan film lainnya. Bagi para penonton yang hanya menyukai adegan bak big book saja, tentu film ini bisa menjadi tontonan yang menarik. Apalagi ada bonus-bonus kecil seperti di film-film silat lainnya. Tentunya adegan mandi di sungai tanpa sehelai kain pun. Terima kasih masih tetap setia menikmati film jadul bersama channel Bas Film. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap.